Kita bersyukur di dalam zaman yang penuh kesulitan ini, kita masih boleh berbakti kepada Tuhan. Dan Tuhan yang mencipta, menjaga, menebus, dan melindungi kita senantiasa beserta dan memberkati kita masing-masing. Hari ini seluruh dunia yang mendapatkan kesulitan coronavirus sudah ratusan ribu. Dan yang mati sudah banyak sekali. Khususnya negara-negara yang dulu menganggap diri paling sehat, paling maju kedokteran, paling banyak dilanda kesulitan ini. Khususnya Amerika, Spanyol, Italia, Prancis, Jerman, dan negara-negara yang paling maju. Baru 1 bulan setengah yang lalu mereka menghina Cina, menghina orang timur. Dianggap inilah penyakit yang menjalar di tengah-tengah orang Asia. Tapi sekarang mereka tidak berani sombong. Semua mulai tunduk kepala. Ternyata Tuhan membuat malu seluruh dunia. Ekonomi yang kuat tidak menolong. Kedokteran yang maju tidak menolong. Teknologi yang sangat mutakhir tidak menolong. Dan segala kecanggihan daripada manusia semua lumpuh. Yang diutamakan oleh manusia pertama ekonomi. Dianggap ini boleh mengganti Tuhan Allah. Asal negara maju, untungnya banyak, ekonominya kuat, segala sesuatu bisa dikerjakan. Saya selalu mau tanya, apa yang Tuhan mau kerjakan? Setiap kali kesulitan melanda dunia, saya berusaha melihat melalui takhta Tuhan. Dan akhirnya mendapatkan jawaban, apakah yang Tuhan mau lakukan untuk mendidik manusia. Saudara-saudara, pertama kita lihat manusia dihajar dan dididik oleh Tuhan. Dan mengetahui apa yang dikejar oleh manusia semua salah. Kita mengajar uang, mengajar kekayaan, mengajar kemuliaan, mengajar kenyamanan, semua itu hilang dari kita. Kalau satu orang mau mati, perlu 2 hari sudah cukup. Banyak orang tua mendapatkan coronavirus langsung meninggal dunia. Ada yang di tengah-tengah kita yang kita kenal sekali. Uang tidak bantu, teknologi tidak bantu, ilmu tidak bantu, kedokteran tidak bantu, bahkan banyak dokter yang terbaik sendiri meninggal dunia. Lalu manusia tidak bisa sombong, tidak bisa banggakan diri. Di hadapan Tuhan harus mengakui hidup itu hanya sementara. Dan semua kekuatan manusia tidak berdaya. Dan kita harus berbakti dan bersyukur kepada Tuhan untuk segala yang dikerjakan. Berapa hari ini saya menjawab pertanyaan anak-anak yang pernah mengikut itu kebaktian untuk anak kecil tahun lalu. Dan mereka sudah pencar di seluruh Indonesia. Pertanyaan mereka lucu sekali dan kadang-kadang merangsang pikiran orang dewasa. Ada seorang anak baru umur 8. Dia bertanya, mengapa Tuhan menciptakan virus? Khusus virus corona yang sangat tidak berguna bagi umat manusia. Saya hanya tersenyum dan menjawab, Tuhan tidak pernah mencipta pencuri. Tuhan tidak pernah mencipta perampok. Tuhan tidak mencipta tukang copet. Tetapi ini semua sudah terjadi, ada di dunia. Mengapa ada mereka? Kalau dilihat dari segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, tidak salah, tidak ada yang luput, tidak ada yang terkecuali tidak diciptakan oleh Tuhan. Termasuk bakteri-bakteri dan virus-virus. Tapi apakah memang Tuhan dari permulaan menciptakan hal-hal ini? Tidak. Tuhan tidak pernah menciptakan setan. Tuhan tidak menciptakan pencuri, orang jahat, perampok. Tuhan tidak menciptakan segala sesuatu yang suka perang. Tapi ini semua terjadi karena sesudah dosa diperbuat oleh manusia,
Sejak Adam jatuh di dunia, maka bumi ini terkutuk. Keluar semak, duri, dan sebagainya. Kecelakaan tiba di dunia. Setelah manusia salah menggunakan kebebasan, hukuman Tuhan berdasarkan kedaulatan dan kebebasan Tuhan datang ke dunia. Itu sebab mari kita memikirkan dengan memisahkan ciptaan semula dan gejala sesudah kejatuhan. Di dalam Yesaya pasal 45 ayat ke-7 dikatakan, Tuhan berkata, Aku menciptakan terang dan menciptakan gelap. Aku menciptakan bahagia dan juga menciptakan bahaya. Tuhan pencipta keamanan, Tuhan juga mencipta kecelakaan. Lalu ada orang yang salah ngerti mentafsirkan sembarangan, maka jahat dicipta oleh Tuhan juga. Ini sama sekali salah ngerti dan salah tafsir. Tuhan berkata, I both created light and darkness. I both created good and evil. Di sini evil bukan kejahatan moral. Di sini evil adalah kejahatan, kecelakaan yang diizinkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan mempunyai hak menghukum. Tuhan mempunyai hak memberikan sesuatu yang malang terjadi kepada dunia setelah manusia jatuh dalam dosa. Ini disebut natural evil, moral evil, beberapa macam evil yang berbeda. Evil yang jahat tidak moral bukan dicipta oleh Tuhan. Itu diizinkan Tuhan terjadi karena manusia sembarangan memakai kebebasan. Lalu Tuhan memberikan hukuman, memberikan pengajaran kepada manusia sehingga malapetaka terjadi kepada manusia. Dan saudara-saudara, selain menjawab pertanyaan, saya masih mempunyai pengalaman. Banyak orang sembarangan mentafsirkan kitab suci. Dan terakhir berapa hari ini saya dengar seorang pendeta terkenal dari gereja besar sekali di Indonesia mengatakan satu kalimat, Tuhan perintahkan saya untuk menghentikan coronavirus. Waktu saya dengar kalimat ini, saya langsung berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia sedang berbuat kesalahan yang besar sekali. Kalau coronavirus diizinkan oleh Tuhan, lalu ada seorang yang dapat perintah dari Tuhan untuk menghardik dan menghentikan coronavirus. Dia sedang menciptakan suasana supaya orang kira dia pendeta yang paling berkuasa. Apa yang tidak bisa diselesaikan oleh dokter, oleh kedokteran, oleh medis, oleh teknologi yang paling baru, dia bisa. Berarti dia lebih hebat dari siapapun di dunia. Dia paling mirip Yesus. Orang yang tertipu dengan tafsiran yang salah ini akan kagum sekali dan akan mendukung pendeta ini. Tapi mereka tidak sangka orang ini sedang menghujat Tuhan. Mengapa saya mengatakan kalimat ini? Karena Alkitab mengatakan, jikalau ada nama saya dipakai oleh seorang nabi dan mengadakan satu nubuat tentang satu hal yang terjadi. Jikalau tidak terjadi, maka orang itu harus dihukum mati. Tuhan memberikan kalimat ini kepada kita di dalam Ulangan pasal ke-18. Mari kita membaca bersama-sama. Kitab kelima dari Pentateuch, yaitu 5 buku Musa, dan yang terakhir Musa tulis di dalam Ulangan untuk mengulangi sekali lagi akan perintah dan hukum yang diberikan Tuhan kepada Israel. Di dalam pasal ke-18 ayat ke-20, mari kita membaca bersama-sama. Kitab Ulangan pasal 18 ayat ke-20. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang seorang nabi yang
terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya. Atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimana kami mengetahui perkataan yang tidak difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan, dan perkataan itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Maksudnya nabi seperti itu harus dimatikan. Saudara-saudara, saya mendoa Tuhan mengampuni pendeta-pendeta di Indonesia yang berani seperti ini. Apakah mereka mau ganti Yesus? Yesus adalah satu-satunya orang yang disebut anak Allah yang tunggal. Yesus adalah satu-satu orang yang pernah membangkitkan orang mati, yang pernah membuka mata orang buta, yang pernah membuka mulut orang bisu, membuka telinga orang yang tuli, dan membangkitkan orang yang timpang. Yesus adalah satu-satu orang yang mempunyai kuasa besar seperti itu. Siapakah pendeta ini? Dia kira dia sama seperti Yesus. Dia sedang menghujat Tuhan, sedang memalsukan Tuhan, sedang menipu orang Kristen. Saudara-saudara, sejarah membuktikan banyak pendiri agama, banyak nabi-nabi memakai nama Allah, menipu ratusan juta manusia. Kelihatan sukses, tapi akhirnya mereka akan dihukum oleh Tuhan karena mereka tidak pernah diutus oleh Tuhan. Sekarang terlalu banyak orang Kristen terlalu gampang terima, terlalu gampang percaya kepada manusia yang berani memakai wibawa Tuhan, sehingga penipuan mereka ditelan, diterima mentah-mentahan, sehingga dianggap itu firman Tuhan. Alkitab mengatakan, khususnya di Nabi Yeremia, ada orang yang mencuri firmanku dari tetangganya, lalu berkata, demi namaku, semua firman yang aku tidak pernah utus mereka. Lemparlah batu, matikan mereka, jangan takut kepada mereka. Di dalam sekarang ada orang sedang memalsukan Tuhan, lalu membuat penipuan kepada jutaan manusia di Indonesia. Demi nama Yesus Kristus berkata, mari kita melawan dia, mari kita menolak dia, dan janganlah sampai Tuhan membunuh dia, baru dia tahu dia telah berbuat salah. Coronavirus lebih daripada yang kita tahu sebagai SARS 13 tahun yang lalu, yang seluruh dunia cuma mematikan 700 lebih orang. Sekarang di Amerika satu hari kemarin yang mati sudah lebih 1.200 orang. Ini dahsyatnya, pengaruhnya, bahayanya, kecelakaannya lebih ratusan kali daripada SARS. Mendadak manusia abad 21 yang paling maju, paling kaya, paling mewah, paling teknologi dengan mutakhir, mendadak ekonomi hancur. Kalau kita mengatakan kalimat ini, kita ingin menangis. Kasihan banyak orang tidak bisa buka toko, banyak orang tidak bisa jualan, banyak pabrik tidak bisa produksi, banyak tenaga kerja tidak bisa berbuat apa-apa. Dan dunia baik Jerman, Perancis, Spanyol, Inggris, Amerika setelah lumpuh di dalam segala sesuatu. Ini satu hal yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tenaga bijaksana, kristalisasi pengalaman kita, dan semua invent kita, inovasi kita, semua menjadi lumpuh dan tidak bisa berguna. Kapan gak selesai? Tidak ada orang tahu. Orang kira April akan selesai. Sekarang sudah April. Orang tunda Mei akan selesai. Tidak lama lagi Mei.
Orang kira Juli akan selesai. Kita tidak tahu. Olimpik Tokyo sudah ditunda 1 tahun. Kenapa tunda 1 tahun, bukan 5 bulan? Karena mereka tidak berani mengatakan bulan Oktober, November sudah selesai. Tidak ada orang mempunyai pegangan. Tidak ada orang mempunyai kepastian. Tidak ada orang mempunyai jaminan dunia ini akan kemana. Mungkinkah Tuhan akan akhiri bumi dan sejarah melalui ini kali? Mungkin saja. Saya harap belum. Karena banyak orang belum menerima Tuhan. Tetapi manusia ditoleransi oleh Tuhan. Makin lama makin kaku. Makin lama makin berani. Makin lama makin kurang ajar. Makin lama makin jahat. Saya hanya memberikan satu contoh. Supaya seluruh orang dunia sadar dosa kita. Penyakit kelamin sipilis. Kita semua tahu itu penyakit yang terjadi pada alat kelamin. Di mana syaraf paling banyak di seluruh tubuh manusia. Syaraf di alat kelamin. Begitu rumit, begitu complicated. Menikmati keenakan dari perasaan sensasi yang paling menikmati, paling enak di situ. Itu anugerah Tuhan. Tadi manusia memperalatkan kesenangan ini untuk melakukan perzinahan yang melanggar perintah dari Tuhan. Akibatnya Tuhan mengizinkan sipilis terjadi. Dan setelah orang-orang dari kapal yang menjadi awak kapal Magellan pulang dari keliling dunia kembali ke Eropa. Mereka naik darat. Sesudah naik darat mulai tular kepada istri mereka. Lalu tular lagi kepada pelacur. Pelacur tular lagi orang lain. Tidak sampai 10 minggu. Seluruh Eropa penyakit kelamin. Kecuali mereka yang hidup suci tidak seks. Sesudah itu sakitnya. Sengsaranya. Malunya. Sekaligus melanda umat manusia. Dan ini satu hal yang paling menyulitkan manusia. Kalau engkau sakit paru-paru, engkau tanya sakit apa? Paru-paru. Sakit apa? Sakit kanker. Tidak ada penyakit yang engkau mengatakan engkau malu. Tapi penyakit sipilis, kalau ditanya engkau sakit apa? Tak berani jawab. Dan tak berani bertanggung jawab. Cuma taunya diam-diam menanggung kesakitan di tempat yang paling enak itu. Dan saya mau tanya, dengan ini Tuhan menghukum manusia berapa lama? Seperti SARS, ditemukan cara mengobati. Seperti coronavirus, seluruh dunia cari cara mendapatkan obat. Berapa lama? Saya harap segera bisa diselesaikan. Tetapi sipilis tidak. Orang manusia berzina mendapat sipilis, dihukum oleh Tuhan. Menanggung penyakit itu adalah 500 tahun. Saya harap coronavirus tidak sampai 500 tahun. Tetapi sipilis, abad ke-15, mereka mendapatkan penyakit sipilis, penyakit kelamin, sampai abad ke-20 baru selesai mendapatkan obat. Kemajuan manusia mencari obat tidak sanggup mengejar penularan yang begitu cepat. Akhirnya seluruh dunia sudah dilanda sipilis. Banyak orang mati. Ada yang alat kelaminnya hancur sampai putus. Tadi tahun 1928 ditemukan obat penisilin untuk bisa menyembuhkan sipilis. Ini kabar terlalu baik oleh seluruh dunia. Tetapi harus tunggu 500 tahun. Dan kalau ditanya siapa yang menemukan, tidak ada satu orang. Itu adalah seorang dokter yang tidak hati-hati menaruh satu madu bakteri di atas bakteri yang sudah ada di tempat wadah daripada laboratorium itu. Mendadak bakteri yang lama makan habis bakteri yang baru. Dia kaget, dia sadar ada bakteri yang bisa makan bakteri. Maka ini disebut penisilin.
yaitu akhirnya bisa menghancurkan bakteri dari sipilis. Secara tidak sengaja Tuhan telah memberikan anugerah kepada manusia, sehingga manusia pada tahun 1928 dengan tidak sengaja menemukan obat menyelesaikan sipilis. Saudara-saudara, Tuhan kasihanlah kepada umat manusia. Apa yang menyebabkan coronavirus? Kita tidak tahu. Tapi kapankah selesai? Kita juga tidak tahu. Kalau bisa cepat selesai dalam tahun ini, banyak hal akan dimulai seperti primitif. Mulai lagi dagang, mulai lagi kerja, mulai lagi cari uang, mulai lagi mengkuatkan ekonomi. Tapi kerugian seluruh dunia sudah hampir tidak bisa terhitung. Saudara-saudara, Perancis baru ambil keputusan mau beli masker kira-kira lebih daripada 1 miliar biji. Penduduk Perancis tidak sampai 80 juta. Mengapa perlu 1 miliar biji? Supaya satu orang boleh mempunyai puluhan masker untuk menghindar kebutuhan yang tidak tercukupi. Kenapa tidak tercukupi? Manusia terlalu sombong. Manusia terlalu self-confidence. Terlalu kepercayaan kepada diri yang tidak berdasar, akhirnya mengakibatkan negara yang paling maju menjadi negara paling ketinggalan. Dah keburu bikin masker. Dah keburu siap kain yang di tengah masker itu. Itu semacam kain yang berlainan dengan yang di luar dan di dalam. Dan itu susah dibikin. Kira engkau pakai selendang, pakai sabut tangan, ganti masker. Tidak mungkin. Itu tidak bisa mencegah bakteri atau virus. Maka sekarang kelabakan. Sudah terlalu overconfidence. Akibatnya kecelakaan tiba. Dan orang yang doktor, yang profesor, yang hebat, yang politikus. Mati. Manusia jangan sombong. Kalau Tuhan marah, manusia semua hanya seperti lebih kecil dari binatang, seperti ulat yang kecil saja. Saudara-saudara, kiranya Tuhan mengampuni dosa manusia, khususnya mengampuni pendeta-pendeta yang sembarang bicara. Inilah saatnya kita menemukan siapa nabi palsu. Dan Kristen di Indonesia yang beribu-ribu ke gereja, jangan kira engkau sudah menemukan Tuhan. Engkau mungkin sudah tertipu pendeta palsu berpuluh-puluh tahun, tidak sadar. Dengan puluhan tahun menunggu sampai hari ketemu Tuhan baru sadar. Semua itu salah. Dan waktu itu tidak ada kesempatan bertobat, berubah, atau kembali kepada Tuhan yang asli. Kiranya Tuhan memberkati kita. Ini hal-hal yang saya bicara sebelum saya khotbah hari ini. Kiranya Tuhan kasihan kepada manusia. Dan Tuhan memberi jalan keluar untuk coronavirus ini. Saya berani katakan bukan Tuhan perintahkan pendeta di Indonesia untuk hentikan coronavirus. Itu kesombongan, kegilaan dari orang yang menganggap diri Kristen. Dia kira dia pendeta lebih besar dari semua pendeta di dunia. Dia kira dia setara dengan Yesus Kristus. Yesus menghentikan angin tofan. Itu hanya 1 kali. Tidak ada orang berani. Tidak ada orang bisa kerjakan. Karena hanya Yesus satu-satunya anak Allah. Dia kira dia seperti Yesus. Dia akan hentikan coronavirus. Ini akan mendatangkan hal yang mempermalukan dia sendiri. Dan dengan ini saya minta semua lihat. Kalimat berkata, jikalau dia berani pakai nama Tuhan, mengatakan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Tuhan, maka ukuran itu sungguh dari Tuhan atau tidak. Kalau engkau tanya, Tuhan menjawab, jika yang dikatakan tidak terjadi, maka kalimatnya bukan dari Tuhan. Dan ini orang harus mati. Engkau jangan takut kepada dia. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, kiranya apa yang kita dengar dan apa yang kita dapat peringatan dari Tuhan, simpan di hati. Hati-hati menjadi orang yang takut kepada Tuhan. Hati-hati menjadi hamba Tuhan yang setia kepada firman.
baik kepada sesama, dan menjadi orang yang berbijaksana dari Tuhan. Saudara-saudara, di Eropa, di Amerika akan banyak orang mati karena virus corona. Karena mereka mempunyai kesalahan dua. Dua kesalahan ini menjadi dasar daripada kebudayaan Barat yang akademiknya kuat. Saya mau tanya berapa profesor dari Yale, dari Harvard, dari Cambridge, dari Oxford, dari University of Manchester, Heidelberg, Jerman, Sorbonne, Paris, semua perguruan tinggi yang paling hebat, sekarang profesor menolong apa? Bisa menyelamatkan manusia. Semua menjadi kerdil. Semua diam, ketakutan sendiri mati. Saudara-saudara, Tuhan mengizinkan abad 21 yang paling mutakhir mengalami hal ini untuk membuktikan kebudayaan paling maju, khususnya negara barat, itu adalah macan kertas yang bukan sungguh-sungguh mempunyai kekuatan apa-apa. Mereka 2 bulan yang lalu menghina Tiongkok. Itu virus daripada Wuhan. Itu virus dari orang Tionghoa. Sekarang yang mengatakan kalimat ini semua tutup mulut. Semua tidak berani ngomong apa-apa. Tetapi masih ada seberapa orang yang sangat sombong. Termasuk Donald Trump. Sampai hari ini tidak mau pakai masker. Karena apa? Tidak biasa. Karena apa? Dia sehat. Waktu dia mengatakan saya cukup sehat, saya tidak perlu pakai masker. Saya kira Tuhan ampuni orang ini. Karena terlalu sombong. Barat mempunyai kedua kelemahan, kesalahan yang paling besar. Pertama, overconfidence. Setelah 300 tahun terjadinya Enlightenment Movement, bahasa Jerman, Aufklärung. Aufklärung sebenarnya keliru. Selama 300 tahun ini, ilmuwan, filsafat, logika, dan eksperimen di dalam segala bidang membuat Barat melebihi Timur dan maju terus. Tapi mereka sudah pikir mereka pasti terus maju, terus mutakhir, terus melebihi Timur. Jadi mereka tidak lagi hati-hati, mereka sombong. Pertama, percaya diri kelebihan. Kedua, kesombongan sudah menjadi tradisi mendaging darah. Itu sebab mendadak Spanyol mati paling banyak. Sekarang Amerika mati lebih banyak. Spanyol lebih banyak dari Jerman. Jerman lebih banyak dari Perancis. Perancis lebih banyak dari Italia. Italia lebih banyak dari Cina. Sekarang Amerika paling banyak. Kemarin satu hari mati lebih 1.200 orang. Satu hari 1.200 orang. 100 hari bagaimana? 200 hari sudah bisa 1/4 juta. Kalau begini, Amerika kalau matinya lebih daripada 1,5 juta, saya kira itu tidak heran. Menurut perkembangan satu hari seperti kemarin, kita tidak bisa bayangkan dunia akan jadi apa. Dari orang pertama sampai 100.000, itu pertama itu pakai 90 hari. Lalu 10.000 menjadi 20.000 cuma 6 hari. Lalu 20.000 menjadi 3.000 cuma 3 hari. Lalu 1 hari, lalu setengah hari. Sekarang kita punya teknologi tidak bisa mengejar kecepatan penularan daripada virus corona. Kita punya mesin untuk bisa bikin masker. Tidak keburu perkembangan seluruh dunia. Sekarang Tiongkok kirim kapal terbang kepada 120 negara untuk membantu menolong akan orang yang kurang masker. Sekarang di Barat, mana pentingnya, mana bantunya, mana kemukanya, mana dia majunya. Saudara-saudara, saat ini manusia harus berlutut, bertobat, minta Tuhan mengampuni dosa, dan kembali kepada Tuhan. Kembali hidup suci. Mungkin Tuhan masih kasihan kepada manusia ini. Tuhan berkati Indonesia, berkati dunia. Yang bohong akan rugi sendiri.
Kemarin saya melihat di India ada 170 orang keluarga, mereka tunggu, mereka lagi libur pulang ke rumah. Waktu pulang ke rumah dari kantor, dari pabrik, banyak yang sudah kena virus. Waktu pulang dicek, ketakutan, ketahuan kalau dia sakit. Semua menyimpan diri, sembunyi di dalam truk, di dalam belakang gentong supaya tidak ketemu. Waktu dicek mereka pukul polisi. Dan mereka melarikan diri, menyembunyikan diri, mengkelabui orang lain. India tidak lagi akan meledak besar-besaran. Banyak orang yang mati. Meskipun sekarang masih termasuk yang paling sedikit. Yang mau dites itu satu persatu antri. Tengah-tengah antri, lari ke rumah orang lain. Menyimpan diri, lalu tidak lagi keluar. Saudara-saudara, kebodohan manusia ternyata terjadi pada abad pendidikan paling tinggi. Akademik paling kuat, pengalaman paling banyak, teknologi paling maju. Tetapi sudah tidak ada satu obat yang benar membawa manusia kembali kepada pengertian yang sejati. Mari kita membaca Matius pasal ke-5. Saya membaca ayat 8 dan seterusnya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita sudah berbulan-bulan mulai dari ayat pertama, sekarang sampai ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 merupakan adalah bahagia yang ke-7. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Bahagia ini lain dengan bahagia yang lain. Orang yang menjalankan bahagia ini, mereka akan disebut anak-anak Allah. Alkitab cuma dua macam orang disebut anak-anak Allah. Pertama, yang menerima Yesus sebagai juru selamat, mereka akan disebut, diberikan hak menjadi anak-anak Allah. Kedua, yang damaikan orang, mereka akan disebut anak-anak Allah. Apakah dua ini bentur? Tidak. Dua ini berkonflik? Tidak. Hanya orang yang sendiri sudah menjadi anak Allah, baru melakukan tugas yang dikerjakan oleh anak-anak Allah, mendamaikan orang lain. Anak-anak Allah plural, majemuk, banyak. Anak Allah yang tunggal, satu, Esa, yaitu Yesus Kristus. Anak yang tunggal hanya satu, yaitu inkarnasi yang firman menjadi daging. Roh Kudus menaungi Maria, melahirkan anak Allah di atas dunia ini. Anak Allah yang satu-satunya itu tidak terulang, tidak bisa dikopi, tidak bisa ditiru, tidak bisa diganti. Itu sebab apa yang hanya terjadi pada Yesus Kristus tidak boleh terjadi pada orang lain. Yesus satu-satunya anak Allah. Di dalam Alkitab hanya Allah Bapa yang tiup, lalu Adam itu menjadi manusia. Hanya Alkitab Yesus yang tiup, maka rasul-rasul menerima Roh Kudus. Selain Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak tiup dan melambangkan Roh Kudus datang kepada manusia, tidak ada orang boleh tiup. Itu sebab para rasul di dalam perjanjian baru, tidak ada satu yang pernah tiup. Para nabi di dalam perjanjian lama, tidak ada satu yang pernah tiup, kecuali waktu Elisa membangkitkan anak kecil, dia tiup angin di hidungnya. Tapi itu lain dengan menerima Roh Kudus. Saudara-saudara, sekarang yang mengikuti gejala seperti ini adalah pemimpin-pemimpin yang terlalu berani, kira mereka mewakili Tuhan. Termasuk yang 2 hari yang lalu, saya dengar pendeta yang besar di Indonesia yang berani mengatakan dia akan menghentikan coronavirus seperti Yesus menghentikan angin, tofan, dan ombak yang besar itu. Ini semua penghujatan,
semua peniruan, pengkopian dari anak Allah yang tidak boleh dan tidak ada kopinya. Orang Indonesia yang begitu polos, begitu bodoh, begitu gak banti, tipu. Sekarang bangunlah, sadarlah mulai hari ini. Jangan lagi mau ditipu oleh pendeta-pendeta yang palsu. Yang dari dahulu melalui keuangan menjadi perampok, sekali melalui nubuat menjadi pengkopi Yesus yang palsu. Saudara-saudara, jikalau apa yang mereka katakan tidak terjadi, mereka harus mati. Sekarang saya tanya, pendeta-pendeta yang berani mengikut, mengkopi, memalsukan Yesus, maukah berani kerjakan dua hal? Pertama, bikin kebaktian kesembuhan secara besar, pakai Istora atau pakai Gelora Bung Karno, bilang semua yang sakit virus Corona datang sini, saya dalam nama Yesus menyembuhkan engkau. Kenapa engkau tak berani kerjakan itu? Hei, pendeta-pendeta di seluruh Indonesia, dengar kalimat pendeta Stephen Tong ini. Kalau engkau mempunyai kuasa Tuhan, kerjakan itu. Bikin kebaktian kesembuhan ilahi, suruh semua yang beriman datang. Yang corona virus telah menjalar di dalam tubuh mereka, sembuhkan mereka. Saya akan melihat apakah kuasa Tuhan ada pada kamu. Engkau sudah omong kosong berpuluh-puluh tahun. Karena engkau mengetahui yang sakit akibatnya cuma dua, sembuh atau mati. Kalau engkau sembuh, kalau ada orang sembuh, bukan karena engkau sembuhkan, karena memang penyakitnya bisa sembuh, maka engkau langsung mendapat anggota yang banyak. Ini cara perkembangan yang disebut penginjilan. Ini bukan penginjilan, karena tidak memberitakan Kristus yang mati, tidak memberitakan Yesus menanggung dosa, tidak memberitakan Yesus mengganti kita, dipaku di atas kayu salib. Ini bukan penginjilan. Kalau engkau berani lakukan ini, sekarang hari ini lakukan. Kedua, engkau berani tidak berani melakukan setelah pakai nama Tuhan, katakan sesuatu tidak jadi. Engkau mengatakan sekarang rajamlah saya dengan batu, biar saya mati. Karena engkau menubuat tidak jadi, engkau harus mati. Alkitab mengatakan sama nabi palsu yang bawa engkau keluar dari Tuhan, yang memimpin engkau keluar dari Padang Mesir. Jangan takut, lempar dengan batu, bunuh dengan pisau. Saudara-saudara, kita melihat di dalam Alkitab ada satu nabi yang paling berani. Dia berani membunuh orang. Bukankah 10 hukum mengatakan jangan membunuh? Tapi nabi ini membunuh 400 nabi yang lain. Dan ini nabi yang paling besar. Namanya Nabi Elias. Dia mengatakan jikalau Yehova Allah, biar rakyat kembali kepada Yehova. Jika Baal itu Allah, biar kita semua menyembah Baal. Lalu sekarang kamu dulu seru nama dia, sehingga dia turun ke api, menghanguskan persembahan korban yang kau taruh di atas mezbar itu. Setelah waktunya sampai, tidak ada api yang turun, Allah mereka Baal tidak bekerja, tidak menolong. Lalu Elias berkata, now ye people of Israel, come unto me. Datanglah kepadaku. Lalu dia kumpulkan semua orang yang sudah kecewa kepada Baal, datang kepada Yehova. Lalu Elias berkata, menengadah ke langit, the God of Abraham, Isaac and Jacob, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Sekarang saya berdoa kepadamu, please show yourself to these people, that they can know that you are God. Nyatakanlah dirimu kepada umat-umatmu yang ada di sini, bangsa Israel yang sudah menyeleweng. Tuhan nyatakan kepada mereka, engkau adalah Allah dan aku adalah hambamu. Dia hanya mengatakan dua kalimat ini, langsung api besar turun dari surga, menghanguskan sapi korban yang sudah ditaruh di atas mezbar itu. Tapi sebelum dia berdoa, dia sudah siram air 4 kali. Itu tindakan dianggap orang gila, karena waktu itu sudah 3,5 tahun
Berapa hari itu? Sudah lebih 1000 hari tidak turun hujan. Air sudah begitu langka. Satu tetes air lebih mahal daripada 1 berlian. Tapi Elias sebagai orang gila, tuangkan air yang sisa. Itu mungkin dibunuh langsung oleh Raja Ahab. Itu air untuk kerajaan, untuk istana. Kenapa enggak buang? Tahu tidak? Kalau raja tidak air bisa mati. Elias sekarang tidak ada raja, presiden dan presiden. Saya melayani Tuhan. Tuhan suruh saya buang air. Saya buang. Dia buang 1 kali. Tuang lagi. Tuang lagi. Tuang lagi. 4 kali tuang air itu. Sehingga basah kuyup. Kalau sudah basah kuyup, api pun tidak bisa menyalakan. Tapi begitu dia berdoa, Tuhan turunkan api menyalakan dan menghabiskan semua korban itu. Sesuai itu dia berkata, tangkap semua nabi palsu. Indonesia dengar, setelah kalimat yang demi nama Tuhan tidak jadi, jangan membiarkan pendeta-pendeta yang berani mewakili Tuhan dan menghujat Tuhan lari. Engkau harus buang dia. Harus tidak lagi datang kepada Tuhan melalui dia. Karena dia telah menipu engkau. Dan engkau harus kembali kepada Tuhan yang asli. Saudara-saudara. Langsung orang-orang nabi-nabi Baal 400 orang ditangkap. Dan perintah daripada Nabi Yesaya, Nabi Elias, mati ke mereka. Mereka dipotong dengan pisau. Menurut apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus, Tuhan Allah. Di dalam kitab Ulangan pasal 13. Bunuh mereka pakai pisau. Jangan takut. Bikin mereka mati. Supaya engkau mengetahui, akulah Allahmu yang sejati. Saudara-saudara, saya tidak berani bicara apa-apa. Waktu membaca kitab suci, saya tahu kedahsyatan Tuhan tidak boleh dipalsukan. Kenapa pendeta berani memalsukan? Mau buktikan semua pendeta Protestan tidak ada kuasa. Hanya mereka yang ada Roh Kudus. Mau buktikan semua ajaran gereja lain itu mati. Hanya mengerti doktrin. Tidak mengerti kuasa Tuhan. Mereka yang mengerti. Mereka menginjak-injak. Menghina-hina doktrin. Dan menghina orang yang belajar baik-baik tentang teologi. Dan mereka kira mereka lebih besar daripada pendeta-pendeta di Protestan. Mereka adalah orang yang mempunyai kuasa Roh Kudus yang asli. Sekarang Tuhan memakai cara-cara yang terjadi di dalam beberapa tahun terakhir ini. Yang bicara ada Roh Kudus, tidak hidup kudus. Hidup berzina, hidup mencuri uang gereja. Ini semua terbukti. Ini bukankah membuktikan mereka bukan hamba Tuhan? Mengapa masih banyak orang ke gerejanya? Saudara-saudara, sekarang nyonya itu sudah meninggal dunia. Dia sekarang sudah sadar semua yang dilakukan salah. Yang dilakukan suaminya salah. Tapi tetap menipu. Masih ribuan orang ke gerejanya. Sampai kapan manusia bisa sadar, bisa insyaf kesalahan dan bertobat di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, Tuhan membiarkan penyakit sipilis tidak ada obatnya. Dan menunggu 500 tahun. Sekarang kalau Tuhan mau kita tunggu berapa ratus tahun baru bisa boleh mengalahkan akan coronavirus. Saya juga tidak tahu. Tapi saya mengharapkan cepat ada pertolongan dari Tuhan kepada manusia. Tapi kita harus sadar cepat-cepat. Saudara-saudara, sekarang kita mari melihat ayat-ayat ini. Yesus satu-satunya anak Allah. Anak Allah yang tunggal. Alkitab mengatakan yang majemuk Allah. Yang tunggal anak. Allah itu Allah yang Tritunggal. Bukan satu, bukan dua, tapi 3 pribadi. Itu sebab di dalam ayat yang paling penting mengenai Allah Tritunggal yang disebut ayat Shema. Yang berada di dalam Ulangan 6 kedua. Dengarlah Israel. Dengarlah Allahmu Allah yang Esa. Itu sebab cintailah Allahmu dengan segenap hatimu, sebulat jiwamu, seluruh pikiranmu, dan seluruh tenagamu.
Waktu mengatakan Alamu Aleng Esa, bahasa Grikanya adalah Elohenu. Elohenu itu bukan satu, tetapi lebih dari dua. Berarti Alamu Aleng Esa. Saudara lihat tangan saya. Your God is the only God. Ini pertama kali kita lihat dan jelas yang perjanjian lama. Allah yang lebih dari dua adalah Allah yang Esa. Allah yang Esa kenapa lebih dari dua? Karena pribadinya tiga. Kenapa berani mengatakan tiga? Karena seluruh kitab suci membuktikan tidak mungkin lebih dari tiga. Suci, suci, suci tiga kali. Bapa, Anak, Roh Kudus tiga kali. Semua tiga ini angka yang sebut angka ajaib. Angka mutlak. Angka yang tidak boleh diganti oleh lain. Di dalam matematika, di dalam fisika, di dalam kebudayaan, beberapa kebudayaan kuno di dunia. Angka tiga itu angka yang unik. Dan Alkitab mengatakan holy, holy, holy. Akhirnya di perjanjian baru, menurut Berkov, dia mengatakan baptize them in the name, istilah name singular of Holy Father, Holy Son, Holy Spirit. Di dalam Holy Son tambah the Holy Son, the Holy Son, Holy Father, Holy Spirit. Kenapa ada istilah di depan the? Karena itu membuktikan pribadi, bukan sesuatu materi yang netral, tidak ada artinya. Allah Bapa itu satu pribadi, Allah Anak itu satu pribadi, Allah Roh Kudus satu pribadi. Tetapi ketiga pribadi ini bukan menjadi tiga Allah, tapi satu Allah. Barang siapa yang mengatakan orang Kristen percaya tiga Allah, itu salah mengerti dan memfitnah iman Kristen. Barang siapa yang mengatakan Allah hanya satu pribadi, itu memfitnah dan menghina kekristenan. Allah kita adalah Allah yang tiga pribadi, tetapi satu Allah. Alkitab mengatakan tiga untuk pribadi, satu untuk Allah yang Esa. Allahmu Allah yang Esa. Itu berarti hanya satu Allah. Allahmu yang Esa adalah Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Itu tiga pribadi, berarti bukan hanya satu oknum saja. Saudara-saudara, Kristus adalah satu-satunya oknum yang disebut anak Allah. Dan tidak ada orang boleh melakukan apa yang dilakukan hanya oleh dia. Tidak boleh ada orang bicara hal yang hanya dibicarakan oleh dia. Itu sebab barang siapa meniru, mengkopi, atau mengambil alih kedudukan Yesus, mengatakan kalimat yang hanya bisa dibicarakan oleh dia, dan hanya boleh dikerjakan oleh dia, itu penghujatan. Dan itu harus kita berani melawan, dan kita berani mengkucilkan orang itu, supaya tidak lagi menipu banyak orang di dunia ini. Saudara-saudara, engkau kalau bisa mendamaikan orang, engkau akan disebut anak-anak Allah. Di sini bukan anak Allah. Engkau disebut anak-anak Allah. Those people, many people who are making peace among other peoples. Kalau engkau bisa menciptakan pendamaian antara orang-orang lain yang banyak, dan orang seperti ini, orang Kristen yang banyak, mereka disebut anak-anak Allah, bukan anak Allah yang tunggal. Anak Allah yang tunggal sama Yesus Kristus. Dan kenapa ini mungkin terjadi? Karena kita disuruh Tuhan menerima keselamatannya dan mengikuti teladannya. Ini dua hal. Menerima keselamatannya once forever. Mengikuti teladannya, always do like that. Kita menerima Tuhan sebagai juru selamat hanya satu kali. Kita menerima teladan Yesus dan mengikuti apa yang dilakukan dari dia, kita akan selalu kerjakan. Sama seperti kita satu kali mendapatkan penyucian dari baptisan Roh Kudus, tidak pernah harus diulangi lagi. Baptisan Roh Kudus cuma satu kali. Tapi kita menerima dipenuhi Roh Kudus akan berpuluh-puluh, beratus-ratus kali sepanjang kita hidup sebagai orang Kristen. Karena waktu kita menjadi orang Kristen, dari orang berdosa status, dirubah, dikuduskan menjadi orang suci,
kaum kudus. Itu pernah satu kali baptisan Roh Kudus. Tapi sudah menjadi anak Tuhan yang kudus, kita terus digerakkan, terus dikuasai, terus dipimpin oleh Roh Kudus. Itu namanya pribadi roh, memenuhi pribadi yang diciptakan. Allah menyertai dan memberikan urapan dan menguasai kita terus menerus. Itu namanya kepenuhan Roh Kudus. Dibaptiskan Roh Kudus satu kali cukup untuk selamanya. Dipenuhi Roh Kudus beribu-ribu kali, tidak kebanyakan. Saat kita taat kepada Dia, saat Dia menguasai kita, itu kita dipenuhi Roh Kudus. Sekarang dengar di bawah ini, anak Allah yang tunggal mendamaikan seluruh dunia kepada Tuhan Allah. Lalu anak-anak yang didamaikan oleh Tuhan Allah diberi hak menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah menerima Yesus sebagai juru selamat untuk satu kali, mengikuti teladan Yesus untuk selama hidup, sehingga kita terus belajar bagaimana mengerjakan yang dikerjakan oleh Yesus. Di dalam Yesus menambahkan manusia, kita boleh copy, tetapi kita tidak bisa copy kematiannya. Kita tidak ada seorang mati untuk mendamaikan orang lain. Tidak ada seorang yang mengalami dipaku di atas kayu salib menjadikan kita juru selamat orang lain. Semua pendeta tidak boleh mengikuti, tidak mungkin, dan tidak mampat, tidak berhasil menjadi Kristus kedua. Tetapi kita mengikuti teladan Yesus, itu bisa terus menerus. Maka caranya mengabar Injil, bawa orang kembali kepada Tuhan. Kalau orang ini ditambahkan kepada Allah, engkau disebut anak Allah. Karena engkau mengerjakan extension work, satu ekstensi dari pekerjaan Yesus yang membawa manusia kembali kepada Allah. Mengampuni dosa manusia, dan kita membawa mereka datang kepada pengampunan Yesus Kristus. Saudara-saudara, minggu lalu saya bicara tentang 5 perdamaian yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang mendamaikan manusia dengan Tuhan di atas kayu salib. Pertama, Yesus mendamaikan kita dengan Allah. Kedua, Yesus mendamaikan kita dengan kita. Ketiga, Yesus mendamaikan kita dengan orang lain. Keempat, Yesus mendamaikan kita, memperdamaikan orang lain dengan orang lain. Kelima, Yesus membuat kita mungkin membawa orang lain berdamai dengan Tuhan Allah. Saya mengulangi sekali lagi, karena banyak pendeta tidak menguraikan ini, dan banyak orang Kristen terus kabur tentang hal ini. The first, Christ make us peace with God. Our sins are forgiven. Our dirty and our all kind of defect are cleansed. Our spirit are renewed, and we are regenerated by Holy Spirit. Ini perdamaian antara kita dengan Allah. Kedua, Yesus Kristus mendamaikan kita dengan kita. A man who believes in Jesus, a man who peace with God, will know how to make peace with He Himself. Kita tidak lagi menghina diri. Kita lagi tidak mengejek diri. Kita tidak lagi membosan diri, membenci diri, dan tidak mungkin dia membunuh diri. Mengapa psikologi problem begitu besar? Orang depresi akhirnya membunuh diri karena mereka bukan membenci orang lain. Yang paling utama membenci diri. Kenapa membenci diri? Karena mereka tidak bisa mengampuni diri. Kenapa tidak bisa mengampuni diri? Karena tidak ada damai sejahtera di dalam diri mereka. Manusia yang sudah berdamai dengan Tuhan mempunyai kekuatan dari Tuhan untuk mendamaikan dengan diri. Apa artinya manusia tidak damai dengan diri? Dirongrong dosa, dipaksa oleh kesan, dikejar oleh segala hati nurani yang mendegur. Sehingga dia tidak tahu bagaimana melarikan diri, dan bagaimana menghilangkan tekanan jiwa, bagaimana bisa melucutkan diri daripada depresi. Hati nurani terus mengejar, engkau berdosa, engkau berdosa. Setelah dia mengingat apa yang dia perbuat, dia kaget
Dia takut, dia kaget sekali. Dan akhirnya dia tidak bisa mengatasi semua ini. Semua bisa melarikan diri dan cara membunuh diri. Sudah bunuh diri selesai. Setelah bunuh diri baru selesai. Tahu dia tidak bisa mendapat pengampunan. Dan dia tidak bisa bertobat. Tetapi dosanya tetap mengejar. Setelah dia mati, tetap tidak ada sejahtera. Itu sebab orang dunia yang berdosa, Yesaya berkata berkali-kali, demikian firman Tuhan, orang jahat tidak ada sejahtera. There's no peace in the hearts of those wicked people. Jika engkau berbuat dosa, engkau melanggar hukum, engkau membunuh orang, engkau mencuri, berzina, melakukan hal-hal yang tidak senonoh, hati nurani akan menegur engkau dah habis-habis. Akhirnya engkau tidak ada damai di hati. Engkau menghina diri, membenci diri, bosan hidup. Engkau ketakutan, hati nurani terus mengejar. Akhirnya orang tidak ada Tuhan membunuh diri karena tidak ada damai antara diri dengan diri. Dan inilah Tuhan Yesus membereskan. Saudara-saudara, seorang yang ditangkap tengah perzinahan dibawa kepada Yesus. Herannya yang perempuan ditangkap, yang laki tidak ditangkap. Karena apa? Yang laki terlalu gampang. Sudah berzina pakai celana, tidak usah pakai kaos pun lari keluar. Perempuan tidak bisa, mesti pakai ini, pakai itu. Akhirnya belum pakai selesai ditangkap. Tidak bisa larikan diri. Kedua, laki ditangkap, dia bisa lawan. Banyak orang tangkap laki ketakutan kalau dia tubuh besar. Perempuan tidak bisa lawan. Perempuan tidak bisa melawan. Lebih gampang tangkap perempuan. Ketiga, mereka takut laki-laki hina perempuan. Maka keadaan tidak rata menghadapi perempuan. Mereka membawa perempuan kepada Yesus. Yesus tidak tanya, yang mana laki-laki? Yesus mengatakan, laki berzina, perempuan berzina, berdosa. Yang pernah perlu adalah pertobatan. Yang mereka perlu adalah dimengerti, dikasihani. Dan perlu adalah mereka dibawa kembali kepada kesucian. Maka Yesus tidak bicara di mana laki. Yesus bilang, siapa yang tidak berdosa, lempar batu pertama, bunuh perempuan ini. Pada waktu Yesus memberikan hak untuk orang membunuh perempuan ini, mereka semua tersentuh dengan kalimat, siapa yang tidak berdosa. Roh Kudus bekerja, dan mereka semua sadar mereka sudah pernah berdosa. Jangan terus melihat orang jahat, melihat orang salah, melihat orang jelek, melihat orang harus dihukum. Ingatlah dirimu juga orang berdosa. Pada waktu Roh bekerja di hati mereka, satu persatu, dari tua sampai muda, pergi dari para perempuan itu. Saya tertarik dengan kalimat ini. Dari tua sampai muda. Dari ayat ini kita tahu, yang tua pun berzina. Jangan kira anak muda berzina cari pelacur. Banyak orang tua pun cari pelacur. Jangan kira hanya orang-orang yang muda, nafsunya kuat, sering berdosa. Orang tua pun ingin berdosa. Maka sebenarnya dari tua sampai muda, satu-satu pergi. Semua pergi. Kosong seperti sekarang. Corona semua menjadi kosong. Sisa Yesus sama perempuan ini. Yesus berkata kepada dia, tidak ada orang menjatuhkan hukuman kepada kamu kah? Perempuan ini menjawab tidak. Yesus berkata, aku juga tidak menjatuhkan hukuman kepadamu. Pergilah dengan sejahtera. Mulai hari ini jangan berzina lagi. Ini cara terbaik. Yesus bagaimana menangani, menghadapi orang yang bersalah. Bukan menghakimi, bukan mengkutuk, bukan membereskan dengan menghitung kesalahannya, bukan menegur, mempermalukan. Yesus mengampuni dosanya dia. Tetapi bukan pengampunan yang begitu murah. Pengampunan yang mengandung peringatan. The warning, do not do it again. Jangan berzina lagi. Sekarang banyak pendeta kerja separuh. Menyatakan pengampunan, tapi tidak memberikan peringatan. Memberikan pembebasan,
tapi tidak memberikan sesuatu peringatan hari depan tidak boleh lagi. Saudara-saudara, puji Tuhan kitab suci menjadi pedoman yang terbaik bagi kita. Yesus menjadi teladan paling indah bagi kita. Ini cara Yesus membereskan orang berdosa ini. Saudara-saudara, kalau dia sudah dapat pengampunan dari Tuhan, dia sendiri gampang mengampuni diri. Ini rahasia. Kalau kita sendiri tidak mengampuni diri, kita akan dengan cara yang kejam, bengis, yang sadis untuk tidak mau mengampuni orang lain. Kenapa kita tidak mencintai orang lain? Karena tidak bisa mencintai diri. Benar kalau orang sudah mencintai diri, dia tidak ada waktu untuk cinta orang lain. Salah. Orang kalau mengerti bagaimana mencintai diri dengan sungguh-sungguh, dia akan mempunyai kelebihan di hidup untuk mencintai orang lain. Karena dia tahu dirinya seorang diri, harus dicintai. Dia juga mengerti orang lain juga diri. Setiap orang lain ada satu diri. Setiap diri harus dicintai. Seperti dia mencintai diri. Itu sebab Alkitab mengatakan, cintailah sesamamu seperti cintai dirimu sendiri. To love yourself is the foundation, is the secret, is the real power of loving others. Orang yang tidak mencintai diri, tidak mungkin cinta orang lain. Karena lihat diri itu sangat membencikan. Dia melihat setiap diri orang lain sangat membencikan. Selain membenci diri, sekaligus dia benci semua orang lain. Orang seperti Hitler, orang seperti Mao Zedong, dia tidak bisa cinta sendiri. Maka dia juga tidak bisa mencintai orang lain. Saya baca buku yang tebalnya 1000 lebih halaman. Sebelum Mao Zedong mati, dia satu kali menghitung pelayanan dia, menghitung karya dia. Dia cuma sebut 2 hal. My life, my achievement, first, I cast out Chiang Kai-shek to Taiwan. Kedua, I raise up the great cultural revolution. Dia tidak tobat. Dia tidak sadar. Dia tidak pernah memikirkan di dalam galloping yang besar. Dia telah mengakibatkan 35 juta orang Tionghoa di dekat sekarang Wuhan. Dekat tempat Cina Tengah. Mati karena kelaparan. Jawab saya, sepanjang Adam sampai sekarang, di mana ada kelaparan yang mematikan jiwa 35 juta? Tidak ada. Itu terbanyak, paling banyak. Waktu itu dia mengatakan, pakai cara saya, Tiongkok bisa menjadi subur, bisa menjadi kaya, yaitu dengan grip galloping, loncat yang besar. Kita semua bikin sesuatu, itu namanya koportase masyarakat. Semua dapur buang, semua kompor bawa ke tengah. Mari kita hidup bersama-sama. Ayam punya semua, sapi milik semua. Jangan ada ayam sendiri, jangan ada bebek sendiri. Semua kumpulkan. Akhirnya semua orang pelihara ayam. Mana mau dikumpulkan? Sebelum besok hari terakhir, kumpulkan ayam. Malam ini dipotong, sekeluarga makan dulu. Karena semua orang mempunyai egois. Ini satu gejala yang tidak pernah dikenal oleh komunisme. Maka mereka kira dengan komunisme negara akan maju. Akhirnya mati kelaparan. Miskin sampai makan anak orang lain. Saudara, ini bukan terjadi di dalam ribuan tahun yang lalu. Terjadi tahun 60-an di Tiongkok. Baru kira-kira 60 tahun yang lalu. Yang mati 35 juta manusia. Sebelum mati makan bayi. Bayi sendiri tak tega dimakan. Ganti dulu. Bayi saya kamu yang potong. Bayi kamu saya yang potong. Sesudah makan bayi kenyang, lupakan anak orang lain dibunuh. Dengan cara begini, Tiongkok melewati komunisme yang menakutkan. Sekarang kayanya nomor 2 di dunia. Seperti Amerika. Sudah lupa semua. Dan Mao Zedong waktu menghitung jasanya, dia cuma hitung 2. I cast out Chiang Kai-shek, pergi Taiwan. Berarti Tiongkok bisa maju. Orang itu tidak boleh ada. Dia sudah saya usir.
Kedua, saya bikin cultural revolution. Ini bikin Tiongkok maju terus. Tapi yang mati tidak hitung. Yang miskin tidak hitung. Yang dapat kecelakaan tidak hitung. Pada Tiongkok di dalam kelaparan yang paling sengit, yang paling keras. Waktu itu semua orang yang sakit ke dokter. Dokter cuma kasih mereka kertas dengan resepnya 2 hal saja. Beras 1 kilo. Gula 1 kilo. Kalau perlu tambah lagi minyak 1 kilo. Semua penyakit sembuh. Karena mereka kenapa sakit? Tidak ada makan. Tidak ada gizi. Tidak ada nutrisi. Tidak ada minyak. Maka mata sepat, engkol-engkol semua tidak kaku. Lalu seluruh badan setelah mengalami kelaparan bertahun-tahun seperti itu. Sekarang orang Tionghoa makan apa aja, puas. Dia makan nasi banyak cukup. Tidak usah ayam, tidak usah apa. Tapi ini sekarang lewat lagi. Di dalam 5 tahun yang lalu, kekayaan Tiongkok begitu lebih-lebih. Mereka sekarang mau makan enak, mau apa. Sudah mulai lemah lagi. Saudara, dunia ini terlalu banyak hal rahasia yang kita tidak waktu. Kalau ada satu waktu kita tanya jawab tentang komunisme, kapitalisme, sejarah dan sebagainya. Saya akan memberikan semua jawaban dengan teliti. Dan engkau mengetahui berapa menakutkan sifat manusia setelah Adam jatuh adanya. Saudara-saudara, orang yang tidak cinta sendiri, tak mungkin mencinta orang lain. Orang betul-betul mengetahui bagaimana mengampuni diri. Dia mengetahui apa artinya, manisnya, dan perlunya pengalaman mendapatkan pengampunan dosa. Maka dia akan sudi, akan rela mengampuni dosa orang lain. A man who loves himself will be able to love others. A man who forgives himself will be able to forgive others. Cinta diri menjadi dasar cinta sama orang lain. Itu sebab Alkitab tidak pernah salah. Cintalah orang lain seperti dirimu sendiri. Seperti berarti asalnya cinta diri. Lalu mengikuti teladan ini cinta orang lain. Saudara-saudara, orang yang membenci diri tak mungkin generous kepada orang lain. Orang yang sendiri benci sendiri bunuh diri, tak mungkin baik kepada orang lain. Dia akan kejam kepada sesama. Karena dia tidak mempunyai pengertian bagaimana damai dengan sendiri. Saudara-saudara. Dan sudah damai dengan sendiri, damai dengan orang lain. Sekarang bagian terakhir, saya akan bicara bagaimana Yesus menjadi teladan kita damai dengan orang lain. Orang gentleman di dunia tidak ada musuh. Orang Kristen yang rohaninya baik juga sama. Dia tidak ada musuh. Kalau ada orang memusuh dia, itu soal orang lain. Bukan problem dia. If you want to hate me, that's up to you. That's your freedom, but you are not me. I will not with same way to hate you. Saya tidak mungkin membenci kamu dengan cara yang sama. Karena saya. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya mempunyai cara mengelola diri. Saya mempunyai cara mempunyai hidup diri yang tidak dipengaruhi oleh cara engkau terhadap saya. Nah, saudara-saudara, Yesus adalah satu-satunya orang menjadi teladan dari Adam sampai akhir zaman. Tidak pernah membenci orang lain. Dia tidak ada persoalan menghadapi siapa saja. Orang Farisi benci dia. Dia tidak benci mereka. Orang membunuh dia, dia tidak membalas dendam. Yesus waktu dihakimi, dihukum, diadili, di Pilatus, di Kayafas, di semua imam-imam yang besar, di Herodes. 6 kali diadili, selama 1 malam tidak tidur, tidak makan, tidak minum. Sampai hari esoknya jam 9 dia dipaku di atas salib. Dia sama sekali tidak keluarkan satu kalimat untuk menghina, atau membalas, atau menyindir, atau mengkutuk orang lain. Ini Yesus Kristus. Nah, ini namanya to have peace with others. After you have peace with God, you have peace with yourself. After you have peace with yourself,
your peace with others. Damai dengan orang lain. Dari manakah kita melihat Yesus damai sama orang lain? Yesus tidak pernah dia mengkutuk orang Farisi. Orang Farisi benci dia, salah ngerti dia. Tapi ada juga yang mencintai dia. Dan ada seorang Farisi namanya Nikodemus. Pertama kali datang kepada dia, malam-malam dia buka pintu. Dia terima tamu. Tidak gampang engkau terima musuh umur jam 12 malam. Silakan duduk. Yesus bicara baik-baik sama dia. Tidak usir dia. Kapan Nikodemus pulang? Apakah dia pamit? Tidak ada orang tahu. Tapi kalimat terakhir Yesus kepada Nikodemus, sebagaimana Musa mengangkat ular tembaga itu di padang belantara. Dan orang yang mandang ular akan diselamatkan. Sama seperti itu, anak manusia juga akan diangkat supaya barang siapa yang percaya dia mendapat hidup kekal. Sesudah itu hilang. Nikodemus tidak ada. Mungkin sesudah itu pamit tidak dicatat. Tetapi ayat selanjutnya bukan Yesus yang bicara. Tetapi ada Yohanes, penulis Injil Yohanes berkata, karena demikianlah cinta kasih Allah kepada umat manusia. Maka diberikan anak yang tunggal itu supaya barang siapa yang percaya kepada dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah Yesus. Yesus adalah Allah yang diutus oleh Bapaknya menjadi manusia, mati di salib untuk menyelesaikan kebencian antara manusia terhadap Allah dan dosa yang harus mendatangkan pengadilan Allah kepada manusia. He is the Son of God. He is the only mediator. He is the Son of God and He is God. He is the Son of Man and He is man. He is the only one as a qualification of the only mediator between God and man to make peace. Saudara-saudara, waktu Farisi yang benci dia datang kepada dia, dia terima, dia bicara baik-baik. Saudara-saudara, waktu akhirnya Farisi mengatakan salibkan dia, Yesus diam, tidak membela diri dan dibawa ke atas kayu salib, mati dan mengatakan ampuni mereka. Ini peace with men, peace with others, peace with your co-workers, peace with your enemies. Yesus mengetahui bagaimana damai dengan orang lain, damai dengan sesama. Ini contoh lebih baik. Di dalam Alkitab mengatakan dua hal. Pertama, kita menerima keselamatan Yesus Kristus. Kedua, kita ikut teladan, jalan beserta dan mengikuti Dia. Dua ini adalah dua aspek yang sama sekali berbeda. To accept Christ by faith, to follow Christ by deeds. Percaya kepada Yesus Kristus itu iman. Ikut teladan Yesus itu kelakuan. Iman tanpa kelakuan itu mati adanya. Sekarang banyak gereja yang hanya pentingkan penginjilan, tapi hidup tidak karu-karuan. Banyak gereja percaya, terimalah Yesus, tapi tidak pernah mengajar, ikut teladan Yesus. Itu salah. Ada semacam gereja, teladan Yesus, tapi tidak usah terima dia. Orang liberal live up the morality of Christ and despise the lordship of Christ. Mereka mentinggikan moral Yesus, tapi membuang ketuhanan Yesus. Orang liberal mementingkan bagaimana hidup ikut teladan Yesus, tapi mereka menyangkal ketuhanan dan penebusan dari Yesus. Di Amerika ada orang yang mementingkan penginjilan seperti D.L. Moody. Ada orang yang mementingkan teladan. Itu seorang yang saya sementara lupa namanya. Di Inggris juga Butler. Lalu di Inggris ada John Wesley menerima Yesus Kristus. Ada juga orang lain yang mengatakan ikut teladan cukup. Saya kira kita mesti ada dua-dua. Menerima Yesus sebagai juru selamat. Kedua, mengikuti Dia sebagai teladan. Orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat, tapi tidak mau Yesus sebagai teladan,
hidupnya tidak pernah menjadi memperkenan kepada Tuhan. Hanya mengaku diri orang beriman. Ini kaum Injili. Orang yang mengaku Yesus teladan, tapi tidak menerima juru selamat. Orang yang menghina keselamatan Tuhan. Orang yang tidak pentingkan doktrin keselamatan. Itu kaum liberal yang akhirnya kita lihat tidak mengerti keselamatan Tuhan. Dua-dua perlu sekali. Dan sudah dengar kalimat di bawah. Waktu kita mau belajar teladan Yesus Kristus. Kita mendamaikan orang. Kita berdamai dengan orang. Sama seperti Yesus. Damai dengan orang. Dan dia menjadi teladan kita. Yesus berkata, ikutlah teladanku. Pikullah kuku. Dan tanggunglah bebanku. My yoke is easy. My burden is light. Kita tadi dengar Josh menyanyi, His yoke is easy and His burden is light. Lagu ini paradoks sekali. Di antara lagu ratusan tahun kekristenan, yang paling tinggi nada, lagu ini. Yang paling sulit nyanyi, lagu ini. Karena His yoke is easy. Itu tempat tinggi. Dan di dalam vokal, paling gampang. Paling gampang nyanyi tinggi. I paling sulit. Saudara yang tidak pernah ikut sangkur, tidak pernah ikut kor, kita gampang coba nyanyikan. Nyanyi lagu ini, pasti engkau gagal. His yoke is I tinggi sekali, tidak gampang. Dan kadang-kadang I-nya jatuh pada nada A tinggi. A tinggi itu bukan saja perempuan sulit, laki lebih sulit. Tetapi Handel pakai lagu yang paling sulit untuk tulis isi lagunya. Tulisannya adalah His yoke is easy. Apa betul ikut Yesus gampang? Apa Yesus pikul itu kuk dari Yesus itu gampang? Ini paradoks sekali. Saya mengajar musik sudah lebih 60 tahun. Dan lagu ini hanya 2 orang tulis dengan paling sulit. Satu Johann Sebastian Bach. Satu adalah George Frederick Handel. Lagunya Bach. Di dalam lagu itu muncul kalimat His yoke is easy. Waktu saya mengajar, saya tahu lagu itu paling gampang fals. Jadi kalau nyanyi Handel sulit tepat suara. Sulit suara bisa mencapai begitu tinggi. Kalau nyanyi Bach, sulit memegang itu ketepatan nadanya sampai tidak peleot sedikit pun. Ini 2 orang, satu bapak musik, satu ibu musik modern. Johann Sebastian Bach dan George Frederick Handel telah mentegakkan fondasi musik. Sehingga Haydn, Mozart, Beethoven belajar dari Handel. Lalu orang-orang sampai di Brahms belajar dari Bach. Orang-orang 2 ini dianggap orang paling penting mentegakkan fondasi musik. Dan mereka mempentingkan pekerjaan Tuhan. Mengutamakan lagu vokal sakral. Lebih dari vokal apa saja. Sehingga sampai sekarang manusia mengingat. Kalau mau memuji Tuhan, carilah Bach sama Handel. Lebih dari Brahms, dari Schubert, dari yang lain. Beethoven sebelum mati 3 hari menerima 40 jilid buku cetak mengenai semua karya Handel yang baru dikirim dari London. Pada waktu itu dia berada di Vienna. Dia sebelum mati sempat membaca semua yang bisa dia lewat. Karena dia seorang musikus yang paling mutakhir. Dia cepat sekali, lembar demi lembar. Selesai berteriak satu kalimat. Handel is the teacher of us all here. Di sini semua orang harus ngaku Handel adalah guru kita yang paling besar. Kenapa bukan Bach? Karena dia mati 27. 2 tahun kemudian barulah Bach punya Matthew Passion ditemukan oleh Felix Mendelssohn Bartholdy. Kalau Beethoven 2 tahun kemudian dia akan mengatakan Bach and Handel are both our teachers of us all. Tetapi dia sempat mati 2 tahun sebelum Matthew Passion ditemukan. Saudara-saudara. Nah sekarang saya kembali.
Apakah betul hisyuk isi? Waktu Yesus berkata, tanggunglah kuku. Kuku itu gampang adanya. Dia bohong tidak. Yesus adalah pemimpin paling jujur di dalam sejarah. Tidak pernah mengatakan satu kalimat bohong kepada orang Kristen. Selama 2000 tahun sampai hari ini, tidak ada satu orang bisa menemukan cacat celah daripada kalimat yang dikatakan oleh Yesus. Yesus tidak pernah mengatakan kalimat yang ada kesalahan bisa engkau menemukan. Karena dia menciptakan seluruh dunia. Dia menciptakan alam semesta. Dia menciptakan semua bangsa. Tak mungkin ada satu kalimat, satu titik, satu nada salah yang keluar dari pengajaran Yesus Kristus. Maka sekarang saya kembali kepada my cook is easy. My yoke is easy. Apakah cook Yesus itu gampang? Bagaimana kita mengerti? Saudara-saudara, sekarang dengar baik-baik. Apa artinya cook? Cook yaitu kayu yang taruh di atas punggangnya daripada sapi. Kayu letak di atas sapi kanan, itu tidak cukup. Cook itu harus mempunyai kepanjangan kepada sapi kiri. Jadi satu cook untuk dua sapi. Dan dua sapi itu tanggung cook. Selain tanggung cook yang berat, masih ada tali temari yang harus dipegang oleh pengemudi. Pengemudi berada di cikar. Cikar itu bikinan kayu, rodanya besar. Barang muatan banyak sekali. Berat luar biasa. Maka sapi mau menghela. Sapi mau menjalankan kereta. Harus baik-baik menanggung kuk. Ini artinya Yesus Kristus. My yoke is easy. Betulkah? Muatnya ringan. Tidak ada barang banyak. Tidak berat. Bisa lari-lari. Bukan itu artinya. Karena Yesus berkata, kuk itu gampang karena engkau yang menerima kuk itu, engkau sedang pikul sebagian. Dan sebagiannya saya pikul. Kita satu sapi, Yesus menjadi satu sapi. Sama-sama menjalankan kehendak Tuhan. Dia berkata, jangan takut. Aku menyertai kamu. Jangan takut. Aku memimpin kamu. Jangan takut. Aku berada di sebelahmu. Itu sebab kedua sapi memikul satu kuk, yang sebelah kanan dipikul oleh kita, sebelah kiri dipikul oleh Yesus Kristus. Atau terbaliknya, itu berarti kita tidak sendirian. Kita tidak tersendiri. Kita dan Yesus sama-sama menanggung kuk dari Tuhan Allah. Ini namanya menjalankan kehendak Allah. Saudara-saudara, waktu Yesus sebelum mati, dia mengatakan satu kalimat. Aku sudah datang untuk menjalankan kehendak-Mu. Kau telah menyediakan tubuh bagiku. I come to accomplish your will because you have prepared a physical body for me. Yesus mempunyai badan, berarti inkarnasi. Yesus inkarnasi berarti Allah menyertai kita. God with us. Immanuel berarti manusia setelah Kristus datang ke dunia tidak pernah menjadi sendiri lagi. Yesus tanggungku bersama. Itu sebab kalau orang tanya, apa itu? Memikul salib. Apa itu? Menjalankan kehendak Tuhan. Coba kasih definisinya. Banyak guru sekolah minggu ngawur, sembarang menjawab. Apa itu namanya? Menyangkal diri. Waktu saya kecil tanya guru sekolah minggu, dia bilang, menyangkal diri. Ya itu menyangkal dirimu. Siapa anda tahu? Itu mengulangi kalimat siapa juga bisa. Maka saya mulai menghina guru sekolah minggu. Sampai besar saya baru tahu. Yang disebut menyangkal diri, itulah ada seperti kalimat Yesus. Tuhan, bukan kehendakku yang terjadi. Kehendak-Mu lah yang harus terjadi. Itu menyangkal diri. Menyangkal diri berarti menyerahkan dirimu di dalam diri Tuhan Allah. Membuang kehendak-Mu di dalam kehendak Allah. Jadi apa yang kau kerjakan, kalau mengikuti nafsumu, kemauanmu, rencanamu, itu gagal.
Tapi rencanamu masukkan rencana Tuhan, kemauanmu masukkan kemauan Tuhan, maka engkau ikut apa yang direncanakan, dikehendaki oleh Tuhan. Itu namanya menyangkal diri. Lalu pikul salib. Pikul salib itu apa? Orang Filipin bikin satu salib, angkat di tengah jalan. Dan semua orang tepuk tangan. Dia kira dia telah ikut Alkitab. Orang-orang di Gerika, ada orang yang bikin salib, lalu dia coba naik bukit, mengikut teladan Yesus. Tetapi sesungguhnya, yang disebut pikul salib, arti sesungguhnya, dengar definisi, menanggung kesulitan menurut rencana Allah. Itu namanya memikul salib. Menanggung kesulitan, menanggung kewajiban sesuai dengan rencana Allah untuk hidupmu yang dipimpin oleh Tuhan. When God give His own will and planning all the burden, all the responsibility for you to bear, and you take it up, that is bearing the cross to follow Jesus. Kita semua orang salibnya lain. Yang nikah ada salib menghadapi istri dan anak. Yang tidak nikah ada salib menghadapi kesendirian yang tidak ada orang mengerti dengan. Kita yang berdagang ada salib mungkin ditipu pedagang yang lain. Dan mungkin engkau dicobai untuk berusaha menipu orang lain. Engkau harus menolak semua pencobaan dari iblis. Engkau harus bijaksana untuk tidak ditipu. Engkau harus keberanian menanggung semua beban. Engkau harus bayar pajak. Engkau harus cari untung dengan takaran yang tidak lebih. Dan engkau harus mempunyai bijaksana untuk mengimbangkan semua ini. Itu kewajibanmu. Itu kehendak Tuhan, engkau jalankan. Itu namanya pikul salib. Engkau yang ada anak harus menanggung berontaknya anak, kurang ajarnya anak, berani melawan engkau, dan engkau sakit, hati ditusuk, itu salibmu. Orang menjadi guru, ada salibnya guru. Orang menjadi pendeta, ada salibnya pendeta. Setiap minggu mesti bikin makalah. Setiap minggu mesti hafal makalah. Setiap minggu mesti memberikan khotbah. Dan tidak boleh salah tafsir. Jangan seperti karismatik yang berani memalsukan Tuhan. Atau memakai nama Tuhan sembarang berkata firman atau nubuat. Akhirnya dikutuk oleh Tuhan. Kita harus salib. Salib harus ditanggung. Itu namanya pikul salib. Yaitu sesuai kehendak Tuhan. Dan sesuai rencana Tuhan untuk saya. Telah merencanakan, telah membebani, memberikan tugas dan kewajiban kepada saya. Sehingga saya tidak boleh lari. Saya harus tanggung. Saya harus pikul. Saya harus kerjakan. Ini namanya pikul salib. Nah saudara-saudara, pikullah kuku. Ambillah bebanku. Karena kuku itu gampang adanya. Bebanku itu ringan adanya. Ini yang harus kita tafsir. Mengapa bilang His yoke is easy? Mengapa bilang His burden is light? Because He is bearing the same yoke. And He is sharing the burden when you share. Waktu engkau pegang kuk, waktu engkau menanggung beban, Yesus ikut menanggung. Yesus ikut mendapatkan tugas yang berat seperti engkau. Tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Tidak pernah Tuhan membiarkan kita tersendiri. Di dalam engkau jalan jejak kaki, ada jejak Yesus di tengah-tengah jejak yang sama-sama dengan engkau. Karena bukan satu sapi yang diberikan kuk itu. Sapi lain juga diberikan. Dan tidak boleh satu cepat, satu lari. Itu akan bikin kereta jalan tidak karu-karuan. Akan bikin muatan semua jatuh, semua roboh. Dan bikin tidak tahu arahnya mau kemana. Dua sapi mesti sejajar. Mau sejajar harus sehati. Jika engkau tidak bisa sehati, bagaimana engkau bisa sejalan? Demikian perjanjian lama. We should have the same mind like Jesus Christ. Paulus di dalam buku yang ditulis kepada orang-orang yang berada di penerima suratnya dia. Paulus berkata, mari kita bersehati
Ambil hati Kristus menjadi hati kita. Ini buku Filipi pasal kedua. Artinya apa? Ini pencangkokan jantung pertama. Buanglah hatimu, buanglah hati Kristus. Waktu jantung Kristus menjadi jantung saya, waktu hati Tuhan menjadi hati saya gampang sehati dengan orang lain. Saudara, kita maunya Tuhan sesuai dengan jantung saya. Tuhan ikut akan hati saya. Itu tidak mungkin. Itu memaksa Tuhan. Itu mentindas Tuhan. Itu menekan kemauan Tuhan. Itu kurang ajar. Hati dengan hati bisa berpadu, saling mengerti. Dan mari kita mengerti melalui Kristus apa yang Tuhan Allah mau. What you want, what God's will is, you can know from the heart of Jesus Christ. Itu sebab pikul salib beserta Kristus. Berarti tanggung kuk yang sama beserta Kristus. Dan kita mempunyai perasaan bersama dengan Kristus. Kalau sudah hatinya sama, jalannya bisa sejajar. Dan dengan demikian, kuk itu menjadi ringan. Saya percaya satu kalimat. Orang yang melayani Tuhan harus penuh sukacita. Barang siapa sambil melayani, sambil bersungut-sungut, orang itu tidak layak melayani Tuhan. Berhentilah kalau engkau sambil melayani, sambil dengan tangisan, dengan pengeluhan, dengan bersungut-sungut yang tidak habis-habis. Tuhan lebih baik biar engkau mengasuh dulu. Jangan ikut. Karena kerelaan hati melayani Tuhan diperkenan oleh Allah. Dan orang yang diperkenan oleh Allah di dalam pelayanan pasti ada satu ciri khas. Membenci kejahatan dan mencintai keadilan. Saudara dengar sekali lagi. Because you love the righteousness, you hate the evil things. So God will anoint you with the ointment of joyfulness. Jikalau engkau mencintai Tuhan dengan betul-betul membenci kejahatan dan menghargai keadilan, maka Allah akan memberikan engkau urapan dengan minyak yang penuh sukacita. Saudara-saudara, untuk laki-laki dengar kalimat ini. Mobilmu kalau tidak ganti oli, mesinmu cepat jebol. Yang perempuan dengar kalimat di bawah ini. Mesin jahitmu kalau tidak dikasih minyak, jalannya akan susah payah. Engkau akan kerja berat. Minyak surgawi, minyak sukacita masuk ke hati kita. Kita akan lari dengan cepat. Kita akan melayani dengan penuh sukacita. Ini rahasia. Itu sebab. How come his yoke is easy? His burden is light. Because you love him. And you like the righteousness. You hate the evil things. You hate the sins. You hate the wicked things. And you hate the evil. God will anoint you with the ointment of joyfulness. Dengan sukacita melayani, maka kita melayani dengan begitu rela, begitu senang, sambil memuji Tuhan. Saya masih ingat mama saya sampai dari kerja berat dari pagi jam 6 sampai malam jam 7. Jahit pakaian sehingga dapat uang cukup membayar uang sekolah kita, uang makan kita, uang transport kita. Semua anak, semua harus belajar baik. Dan dia mengatakan, jangan malas. Engkau tidak boleh menjadi orang yang kurang pengetahuan. Engkau meskipun hidup di rumah orang miskin. Papa meninggal umur, engkau masih kecil. Saya umur 3, papa mati. Tapi mama bilang, paling sedikit selesai sampai SMA. Tidak boleh berhenti sekolah. Kalau sudah SMA ada kemungkinan kerja, pakai uang, sekolah lagi lebih tinggi. Jangan berhenti. Itu sebab saudara-saudara saya, semua sekolah paling rendah SMA selesai. Ada yang sampai PhD, ada sekolah teologi, sekolah filsafat, sekolah pendidikan, semua sekolah tinggi. Karena ajaran dari mama. Nah, mama saya yang kerja berat, anaknya begitu banyak, dia harus kerja setengah mati baru mencukupi keuangan yang kita butuhkan. Tapi malam sebelum sesudah selesai kerja, sebelum dia tidur, anak-anak semua kumpul, doa satu persatu.
Lalu baca kitab suci satu persatu. Sesuai nyanyi bersama. Waktu doa saya sering ngantuk. Waktu baca kitab suci saya sering kurang kuat. Karena waktu itu tubuh saya lemah. Tapi waktu nyanyi saya selalu hati-hati. Karena saya suka mendengar mama hari ini pilih lagu apa. Lalu dia pilih satu lagu. 为主在做一日工，为主在做一日工，为主在做一日工，生前就少一工。Lagu ini baru saya menemukan masih ada di satu gereja di San Francisco. Maka 6 bulan setengah yang lalu, saya minta buku yang saya pernah nyanyi dari kecil, dibawa pulang dari negara luar negeri, taruh di kamar saya. Saya cari lagu itu, kembali mendapatkan lagu yang mama saya dapat itu. Aku bekerja 1 hari lagi untuk Tuhan. Aku bekerja 1 hari lagi untuk Tuhan. Saben hari saya bekerja untuk Tuhan. Maka selama hidup, setiap hari kerja, hidupku selesai tambah 1 hari. Tambah 1 hari. Berarti kurang kewajiban 1 hari. Saya senang lagu itu, saudara-saudara. Every day you do the work of God. Every day you finish, accomplish the work God given to you. And you are lacking. You are decreasing one day your service and your ministry, your responsibility and your duty. Saben hari kerja 1 hari, maka saben hari kurangi kewajiban 1 hari. Sampai saya ketemu dengan Tuhan. Dengan rela. Maka kenapa kerjanya berat, tapi mama tetap sukacita. Karena rela dan dia cinta kebenaran. Dia benci kejahatan. Maka Tuhan kasih minyak untuk mesin jahit, untuk mobil yang kerja berat, tapi tetap ringan adanya. Saudara-saudara, Tuhan mempunyai cara untuk bikin kita ringan. Karena dia mau kita hidup dalam sukacita. Maka berdamai dengan orang lain. Contoh yang kedua, Yesus bagaimana menghadapi rekan. Di saya ada banyak rekan. Saya ada Kohan, ada Benjamin Intan, ada itu banyak rekan di sini. Ya, saudara-saudara. Rekan-rekan ini bisakah mengecewakan? Bisa. Bisakah menyenangkan? Bisa. Bisakah membosankan? Bisa. Bisakah mendorong? Juga bisa. Tetapi saya harus damai dengan semua rekan, damai dengan semua orang. Contoh dari Yesus apa? Yesus tidak pernah cekcok sama murid-muridnya. Dia angkat murid menjadi rekan dia. Di sini ada Stephen Dong, rekan-rekan. Terkenal oleh semua yang pemirsa daripada Reform 21. Semua pengikut daripada Speak. Dan semua mau lihat Stephen Dong sama rekan-rekan bagaimana. Saya pernahkah marah-marah, berkelahi, cekcok, atau tidak bicara sama rekan? Tidak boleh. Saya harus baik-baik sama rekan. Karena saya belajar Yesus. Waktu Yesus disalah mengerti, dia marah tak? Nah, ini yang saya mau lihat. Yesus pernah disalah mengerti, beratnya luar biasa. Sampai kekristenan mungkin retak, mungkin menjadi hancur. Karena yang salah mengerti dia, orang paling penting. Pemimpin yang kedua. Selain Yesus Kristus, pemimpin kekristenan paling besar, Yohanes Pembaptis. Ini 2 orang yang mulai perjanjian baru. Ini 2 orang yang mulai zaman Kristen. Ini 2 orang yang mulai pekerjaannya besar. Kerajaan Allah tiba di dunia. Yohanes Pembaptis lebih tua setengah tahun dari Yesus. Dia lebih dulu sudah genap 30 tahun. Berkata, bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. 6 bulan kemudian Yesus berkata kalimat yang sama karena mereka sehati. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi saudara-saudara, waktu mati, Yohanes Baptis mati di penggal kepala. Yesus
dipaku di atas salib. Kedua orang ini mati secara nasib yang malang, penderitaan yang menakutkan, dan matinya tidak sama waktu. Apa terjadi? Sebelum Yohanes mati, Yesus tidak membesuk. Kadang-kadang, you bisa salah ngerti kenapa pendeta tidak datang lihat saya. Saya tidak bersusah, tidak sendiri, lapar, penjara. Cinta Yesus di mana? Apakah dia anak Allah? Dia pendeta yang baik, kenapa tidak besuk saya? Saudara-saudara, kalau ada orang salah ngerti karena gejala yang sangat masuk akal terjadi, sehingga dia tidak ada jalan lain, dia hanya bisa ambil keputusan, you pasti bukan anak Allah, you pasti bukan Mesias, you pasti bukan yang diutus oleh Allah. Dia mulai curiga. Coba saya mau tanya, kalau hal ini terjadi, kekristenan bisa hancur bukan? Kalau pemimpin yang paling besar dua sudah salah mengerti, sudah tidak sehati, kekristenan mau kemana? Lalu Yohanes Pembaptis bicara sama kedua muridnya, pergi ke Yesus, tanya dia, apakah dia Mesias yang diutus, atau kita mesti tunggu yang lain? Ini bahaya, karena tidak sadar dia telah memberi bibit kata murid-muridnya untuk melawan Yesus. Tidak ada orang lebih besar dari Yesus. Orang sebesar dia, seperti Yohanes Pembaptis yang menjadi pelopor, menjadi perintis jalan untuk perjanjian baru, pun akhirnya lemah, jatuh, lalu salah ngerti, memfitnah dia. Mungkin bukan. Dia tidak makan mutlak. Dia bilang mungkin. Apakah betul dia Mesias yang diutus? Apakah dia itu orangnya? Atau kita orang lain? Coba tanya dia. Dua murid dari Yohanes jalan kaki sampai ke Yerusalem. Sampai sudah ketemu Yesus. Oh, mungkin dari Yerusalem. Mereka jalan kaki sampai di Galilea. Berapa hari dia tahu? Di dalam hati mereka cilaka. Pendeta saya meragukan pendeta Yesus. Pemimpin saya suruh saya mengecek dia betul tidak. Berarti Yesus tidak beres. Yesus kenapa tidak membesuk? Kenapa tidak lihat akan Yohanes Pembaptis yang berada di dalam kecelakaan, terpenjara, tersendiri, tidak ada hari depan? Yesus keterlaluan. Ini mungkin terjadi. Tapi orang tua ini datang kepada Yesus. Ada apa kamu datang? Kami diutus oleh Yohanes Pembaptis. Kami datang situ mau tanya satu hal. Mau tanya apa? Engkau benarkah Mesias? Engkau benarkah utusan dari Allah? Saudara, kalau saya diragukan oleh pendeta yang lain, bagaimana saya? Saya mungkin bilang, engkau juga ragu? Engkau perintis saya berani ragu? Di mana imanmu? Sebagai pemimpin, engkau ajudan saya, engkau asisten saya marah sama kamu, bertobatlah sekarang. Yesus tidak. Saudara-saudara, seorang pendeta kalau diragukan pendeta lain, belajar Yesus. Nah ini saya hari ini khotbah ini, meskipun yang dengar sedikit, tapi yang di luar dengar dari streaming mungkin ribuan orang. Saudara-saudara, dengar baik-baik. Gereja pecah karena salah ngerti. Gereja pecah karena salah nuting. Gereja pecah karena salah kita menuduh orang lain. Ini pun pernah terjadi dalam kekristenan hari-hari paling perdana. Sebelum seorang mati, salah ngerti kepada orang akan dimatikan. Dan karena kepahitan pengalaman pribadi, membuat perpecahan terjadi itu gampang. Saya diam kesusahan engkau tidak lihat, engkau tidak membesuk. Saya bagaimana bisa percaya engkau pemimpinku? Saya tidak mau tanya, kenapa Yesus tidak membesuk? Saudara-saudara, tapi saya kasih tahu. Ujian untuk orang dipakai Tuhan. Yang pakai berat, ujian tambah berat. Engkau mau dipakai Tuhan menjadi pemimpin besar, engkau harus berani menanggung kepahitan yang paling berat. Yohanes Pembaptis, meskipun dia pemimpin yang besar, semenjak di rahim ibu sudah penuh Roh Kudus,
tetap ada manusia lemah yang di dalam hal ini dia gagal. Dia curiga Yesus. Lalu Yesus bagaimana menangani pencurigaan ini? Kurang ajar engkau. Engkau baru saya tahu, saya utus engkau menjadi perintis, aku salah. Engkau ternyata kurang kuat iman. Engkau tidak percaya saya, terkutuklah engkau. Yesus tidak. Yesus kepada muridnya mengatakan kalimat, beritahu kabar gurumu apa yang saya lakukan. Yang buta buka mata melihat. Yang tuli buka telinga mendengar. Yang bisu buka mulut bicara. Yang timpang berdiri berjalan. Yang mati dibangkitkan. Kasih tahu sama dia. Tidak ada teguran. Tidak ada pemarahan. Tidak ada fitnah. Tidak ada ejekan. Tidak ada hukuman. Tidak ada kutukan. Silakan return to your master. Tell him what is happening now. Mereka pulang. Tidak ada benih benci. Tidak ada benih marah. Ini pemimpin yang mempunyai keadaan seperti ini tidak gampang. Lalu orang-orang pulang, mereka kira mati. Kalau saya datang ke Yesus, Yohanes dimarahin oleh Yesus bagaimana? Maka mereka ketakutan. Padahal tidak. Waktu mereka pulang, mereka melaporkan fakta. Saudara-saudara, waktu kesulitan kalau terjadi, fakta yang akan bereskan bukan kalimat pidato yang pintar. Yang buta lihat, pernah terjadi. Dari kejadian sampai kiamat, Musa, Abraham, Yesaya, Elias, Daniel, tidak pernah satu nabi lakukan ini. Hanya Yesus. Yang tuli dengar, yang bisu bicara. Semua tidak pernah dilakukan kecuali anak Allah yang tunggal. You masih tidak percaya dia Mesias? Saya percaya. Roh Kudus langsung memberikan kesadaran. Yohanes mengetahui, inilah dia. Kalau begini, saya mati untuk dia pun saya harus rela. Dia tidak curiga lagi. The way to make peace with people, never make the problem bigger and bigger. Never deal with all the difficulties with your temperament. Jangan marah. Tapi engkau bisa memberikan fakta. Ini cara Yesus Kristus. Saudara-saudara, damai dengan orang-orang lain. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Mari kita hari ini mendapatkan berita yang penting. Di dalam kesulitan corona, kita mendapatkan firman Tuhan yang begitu kental. Hari ini saya khotbah paling panjang selama 5 tahun terakhir ini.